Bu Putu, bagaimana kabarnya? Ya, baik Bu Min. Bagaimana kabarnya? Baik juga Bu Putu. Perkenalkan, nama saya Bu Minarni dari SMP Negeri 5 Surabaya, ditemani teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Niputu Swasti. Ibu mengajar di SMP Nasian Star Academy. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan selamat, rahayu, atas perlindungan Ida Sang Widiwasa. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anak, mari kita ambil sikap asana untuk memulai pelajaran dengan mantra pembelajarannya. Ayo, ambil sikap asana. Om Prasadastiti Charira Siwa Suci Nirmalaya Namah Swaha. Pranayama. Karasudana. Om Sudaya Mam Swaha. Om Mati Sudaya Mam Swaha. Amusti Karana. Doa belajar. Ayo. Om Narayanam Namaskirtaya Narana Sayu Naropan Devin Saraswatim Sayu Tatu Jaya Muduraya. Artinya, oh yang Engkau adalah Narayana, hamba memujamu sebagai yang utama. Semoga Dewi Saraswati memberikan keberhasilan kepada kita semua. Om Santi Santi. Anak-anak, setelah kita melaksanakan berdoa bersama, maka kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya, Ibu akan sarankan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu 1. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. 2. Menggunakan masker karena maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Anak-anakku, pembelajaran hari ini tentang kompetensi dasar kedua, yaitu parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Anak-anak, pembelajaran hari ini tentang kompetensi dasar 2, yaitu parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut. 1. Menjelaskan kedudukan kitab Mahabharata dalam Veda. 2. Dan yang kedua, menjelaskan isi parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Ketiga, menguraikan nilai-nilai moral dalam cerita Mahabharata. Oh iya Bu Min, kalau boleh tahu nih, apa ya yang dimaksud dengan kitab Mahabharata? Oh, kitab Mahabharata itu yaitu kitab merupakan salah satu dari kitab itihasa. Nah, kitab itihasa adalah sebagai kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau, yang di dalamnya berisi ajaran
filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural. Oh iya Bu Min, di dalam kitab Mahabharata kan terdiri dari parwa-parwa. Nah, bagaimanakah isi dari parwa-parwa tersebut? Secara singkat Bu Putu ya, Mahabharata itu menceritakan konflik Pandawa, yang Pandawa 5 itu ya, dengan saudara sepupunya mereka yang bernama Korawa, mengenai hak pemerintahan negara Astina. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di medan Kurusetra. Tempat pertempuran berlangsung selama 18 hari. Oh, makanya dalam kitab Mahabharata memiliki 18 bagian yang disebut Astadasa Parwa atau 18 parwa. Benar ya Bu Min? Iya, benar Bu Putu. Nah, masing-masing parwa itu menceritakan tentang kisah perjalanan Pandawa 5 sampai kemenangannya melawan Kurawa. Menarik bukan? Wah, menarik sekali Bu Min. Nah, anak-anak jadi penasaran kan bagaimana cerita dari isi parwa-parwa tersebut? Parwa 18 parwa itu ya, 18 parwa itu, parwa yang ke-1 yang disebut dengan Adiparwa. Nah, Adiparwa itu isinya atau menceritakan merupakan rangkuman dari ke-18 parwa itu ya, 18 parwa itu, dan juga menceritakan kisah kelahiran Wiyasa ya, masa kecil Pandawa Kurawa, kisah para Pandawa menangkan Drupadi dalam sayembara. Juga ada kisah Arjuna yang mengasingkan diri ke hutan, kemudian menikahi Citragatha, Ulupi, dan Subhadra. Nah, oh iya, dan yang parwa kedua itu yaitu menceritakan kisah para Kurawa yang mencari akal untuk melenyapkan para Pandawa. Nah, atas siasat licik dari Sangkuni, Duryodhana mengajak para Pandawa main dadu. Nah, taruhannya adalah harta, istana, kerajaan, prajurit, sampai diri mereka sendiri. Dalam permainan ini telah di-setel sedemikian rupa sehingga Pandawa itu kalah. Itu bunyi. Dan bahkan Pandawa itu harus meninggalkan kerajaannya untuk mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Ditambah 1 tahun lagi masa penyamaran. Nah, kalau itu berhasil maka pada tahun yang ke-14 para Pandawa itu berhak kembali ke kerajaannya. Yang parwa ke-3 yaitu disebut dengan Wanaparwa. Nah, Wanaparwa ini mengisahkan tentang atau menceritakan tentang penyamaran para Pandawa bersama Drupadi di tengah hutan. Mereka bertemu dengan Resi Vyasa, seorang rohani yang mengajarkan ajaran-ajaran Hindu kepada Pandawa dan Drupadi, istri mereka itu. Nah, atas saran Vyasa, Arjuna bertapa di Gunung Himalaya agar memperoleh senjata sakti yang kelak digunakan dalam Bharatayuddha. Kisah sang Arjuna yang sedang menjalani pertapaan menjadi inspirasi untuk menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke parwa berikutnya. Nah, sekarang parwa yang keempat, yaitu Wirataparwa. Kitab ini menceritakan kisah penyamaran para Pandawa beserta Drupadi di kerajaan Wirata. Nah, di sini Yudhistira menyamar sebagai seorang ahli agama, Bima menyamar sebagai juru masak, Arjuna menyamar sebagai guru tari, Nakula menyamar sebagai penjaga kuda, dan Sahadewa menyamar sebagai pengembala. Sedangkan Drupadi menyamar sebagai penata rias. Oh gitu ya. Kita lanjut dengan parwa kelima, yaitu Udyaga Parwa. Nah, dalam Udyaga Parwa ini menceritakan sikap Duryodhana yang tidak mau mengembalikan kerajaan
para Pandawa yang telah menjalani masa pengasingan. Namun sebaliknya ia memaksa mereka untuk berperang. Nah, Sri Krishna mengajukan tawaran kepada Pandawa dan Kurawa bahwa dia di antara mereka boleh memilih atau meminta ya satu pilihan aja, pasukannya atau tenaganya. Nah, melihat tawaran tersebut, Pandawa yang diwakili oleh Arjuna menginginkan tenaga Sri Krishna sebagai kusir, dan Kurawa memilih sebagai, sedangkan Kurawa memilih sebagai apa? Duryudana sebagai apa? Iya. Krishna sebagai apa? Sebagai pasukannya yang akan sebagai dipilih, pasukan Krishna yang dipilih oleh Kurawa. Oh iya, gitu. Nah, selanjutnya ya anak-anak, yaitu Parwa yang keenam, yaitu Bhisma Parwa. Di dalam Bhisma Parwa ini menceritakan kisah dimulainya pertempuran akbar antara Pandawa dan Kurawa di sebuah daratan luas yang sangat suci yang disebut dengan Kuruksetra. Nah, setelah kedua belah pihak sepakat dengan peraturan perang, maka kedua belah pihak berkumpul dan memenuhi daratan Kuruksetra dan siap untuk berperang. Nah, pihak Kurawa dipimpin oleh Bhisma sebagai panglima perangnya, sedangkan di pihak Pandawa dipimpin oleh Drishtadyumna sebagai panglima perangnya. Nah, setelah mereka semua berkumpul, Arjuna dilanda keraguan dan kebimbangan. Arjuna tidak tega untuk membunuh para Kurawa yang masih merupakan saudaranya. Nah, ini Ibu tuh ya, di dalam Bhisma Parwa tadi ya Ibu yang Ibu ceritakan tadi, itu akan muncul loh satu kitab suci kita, yaitu Weda kelima yang disebut dengan Kitab Bhagavad Gita. Itu dari Bhisma Parwa ya. Nah, sekarang Bumi lanjutkan dari Parwa yang ketujuh, yaitu yang disebut dengan Drona Parwa. Nah, dalam kitab ini menceritakan kisah diangkatnya Bhagawan biasa sebagai panglima perang pasukan Kurawa sebagai resi yang gugur di tangan Arjuna. Dalam kitab ini diceritakan Drona ingin menangkap Yudhistira hidup-hidup untuk diserahkan ke Duryudana supaya dia senang. Nah, usaha tersebut tidak berhasil karena Arjuna selalu melindungi Yudhistira. Nah, pasukan yang dikirim Duryudana ini untuk membinasakan Arjuna selalu berhasil. Ya, ditumpas oleh para ksatria Pandawa sebagai Bima dan Satyaki. Ya, itu. Iya, Bu. Nah, itu ya di dalam kitab Drona Parwa juga diceritakan tentang alasan Krishna menyuruh agar Bima membunuh gajah yang bernama Aswatthama. Nah, setelah gajah tersebut dibunuh, maka Bima berteriak. Maka diucapkanlah sekeras-kerasnya ya bahwa Aswatthama mati. Nah, mendengar ucapan Bima seperti itu, Drona menanyakan kebenarannya kepada Yudhistira. Apakah benar Aswatthama mati? Dan Yudhistira mengatakan bahwa iya, Aswatthama mati. Nah, mendengar hal tersebut, Drona langsung kehilangan semangat berperangnya karena beliau mengira bahwa Aswatthama itu adalah putranya. Ada? Yang gugur siapa? Iya, yaitu gajah. Aswatthama. Akhirnya Drona berhasil dipenggal oleh sebagai panglima perang Pandawa, yaitu siapa namanya ya? Yaitu adalah siapa? Abhimanyu? Bukan, Siapa sebagai ya? Ayo, siapa yang di rumah bisa menjawab? Siapa panglima perangnya? ya, Drishtadyumna. Ya. Akhirnya kematian Drona membuat Aswatthama putranya itu menjadi dendam. Dia ingin membalas dendam. Oke, anak-anak ya, kita lanjutkan lagi yaitu Parwa selanjutnya, yaitu Parwa yang ke-8.
tentang Karna Parwa. Di sana dalam kitab ini menceritakan kisah diangkatnya Karna sebagai panglima perang Kurukshetra. Di panglima perang pasukan Korawa, ya, menggantikan Bhagawan Drona yang telah gugur. Setelah Abhimanyu dan Gatotkaca gugur, Arjuna dan Bima mengamuk. Mereka banyak membantai pasukan Korawa. Nah, dalam kitab ini juga diceritakan bahwa Bima berhasil membunuh Dursasana dengan merobek dadanya untuk meminum darahnya. Nah, kemudian juga diceritakan dalam kitab ini juga bahwa roda kereta perang Karna terperosok ke dalam lubang, sehingga Karna turun dari kereta dan mencoba untuk mengangkat roda keretanya. Nah, pada saat itulah senjata panah Pasupati Arjuna berhasil membunuh Karna yang sedang lengah. Ya. Dari keterangan Bu Putu tadi, kita lanjutkan lagi, yaitu Parwa ke-9 yang disebut dengan Salya Parwa. Nah, dalam Salya Parwa ini mengisahkan yaitu kisah diangkatnya Salya sebagai panglima pasukan Kurawa, menggantikan Karna yang telah gugur. Nah, Salya memimpin selama setengah hari, karena pada hari itu juga Salya meninggal ya, di tangan Yudhistira. Iya, dia meninggal. Terus Duryodhana yang ditinggal mati saudaranya, ya, dan kini hanya ia sendirian sebagai Korawa yang menyerang Pandawa, menyesali perbuatannya dan bersedia untuk menyerahkan kerajaannya kepada para Pandawa. Nah, sikap Duryodhana tersebut menjadi ejekan Pandawa. Nah, karena tidak tahan Duryodhana tampil ke medan laga dan melakukan perang tanding menggunakan gada melawan Bima. Nah, terus dalam pertempuran tersebut, Krishna yang mengetahui kelemahan Duryodhana menyuruh Bima agar memukul paha Duryodhana. Nah, setelah pahanya terpukul, Duryodhana kalah. Namun sebelum ia meninggal, Aswatthama yang masih hidup diangkat menjadi panglima perang. Nah, seperti itu dalam Parwa tersebut. Nah, anak, sekarang kita lanjutkan lagi ya, yaitu Parwa yang ke-10. Parwa Sauptika Parwa. Di dalam kitab ini menceritakan kisah 3 kesatria dari pihak Kurawa yang melakukan serangan membabi buta di malam hari saat tentara Pandawa sedang tertidur pulas. Ketiga kesatria tersebut adalah Aswatthama, Krepa, dan Kritawarma. Aswatthama yang didasari motif balas dendam membunuh seluruh pasukan Pancala termasuk Drestayumna yang membunuh Drona ayahnya. Kemudian Parwa yang selanjutnya yaitu Parwa 11 tentang Sri Parwa. Kitab ini menceritakan kisah ratap tangis para janda yang ditinggal suaminya di medan perang. Dikisahkan pula Drestarastra yang sedih karena kehilangan putra-putranya di medan perang. Semuanya telah dibunuh oleh Pandawa. Nah, selanjutnya yaitu Parwa yang ke-12, yaitu Santi Parwa. Nah, kitab ini menceritakan kisah berkumpulnya Drestarastra, Gandhari, Pandawa, dan Krishna di Kurukshetra. Mereka sangat menyesali segala perbuatan yang telah terjadi dan hari itu adalah hari tangisan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi tentang Parwa yang ke-13, yaitu Anusasana Parwa. Dalam kitab ini menceritakan kisah Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma menjelaskan ajaran agama Hindu dengan panjang lebar kepadanya, termasuk ajaran tentang
kepemimpinan, pemerintahan yang luhur, pelajaran tentang menunaikan kewajiban, tentang mencari kebahagiaan, dan sebagainya. Akhirnya, Bisma yang sakti mangkat ke surga dengan tenang. Nah, untuk parwa selanjutnya yaitu parwa yang ke-14, yaitu Aswamedika Parwa. Kitab ini menceritakan tentang kisah kelahiran Parikesit yang sebelumnya tewas dalam kandungan karena senjata sakti milik Aswatama. Dengan pertolongan dari Krishna, Parikesit dapat dihidupkan kembali. Kemudian Yudhistira melakukan upacara Aswameda. Nah, anak-anak, sekarang kita menginjak pada cerita parwa yang ke-15, yaitu Asrama Parwa. Nah, kitab ini menceritakan kisah Drestarasta, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya yang menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Raja Yudhistira. Sedangkan mereka pergi bertapa ke tengah hutan. Pandawa pun pernah berkunjung ke sana. Akhirnya Batara Narada datang ke hadapan para Pandawa dan mengatakan bahwa hutan tempat Drestarastra, Gandhari, dan Kunti bertapa terbakar oleh api suci mereka sendiri, sehingga mereka wafat dan langsung menuju surga. Nah, anak-anak, untuk cerita selanjutnya yaitu di parwa yang ke-16, yaitu Mausala Parwa. Oke, kitab ini menceritakan kisah binasanya bangsa Wresni karena kutukan seorang Brahmana. Bangsa Wresni menghancurkan sesamanya dengan menggunakan senjata gada atau mosala. Nah, setelah lupa diri karena meminum arak yang menyebabkan mereka mabuk. Nah, sehabis pertempuran bangsa Wresni, Baladewa bermeditasi di tengah hutan. Kemudian mengeluarkan ular suci dari mulutnya. Setelah itu ia menghilang, mencapai keabadian. Nah, untuk cerita selanjutnya yaitu di parwa yang ke-17, yaitu tentang Mahaprastanika Parwa. Kitab ini menceritakan tentang kisah Pandawa dan Drupadi yang mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pertapa. Mereka menyerahkan tahta kepada Parikesit yang merupakan satu-satunya keturunan Pandawa yang selamat dari perang Bharatayuddha. Nah, para Pandawa beserta Drupadi berencana untuk berziarah ke Gunung Himalaya sebagai akhir hidup mereka. Nah, dalam perjalanan itu Drupadi dan satu persatu dari Pandawa bersaudara, yaitu Sahadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima meninggal dalam perjalanan. Nah, anak-anak, kita menginjak pada parwa yang terakhir, yaitu parwa yang ke-18, yang disebut dengan Swargarohana Parwa. Nah, kitab ini menceritakan akhir kisah perjalanan suci yang dilakukan oleh Pandawa. Setelah Sang Krishna wafat, Bhagawan Vyasa menyarankan para Pandawa agar meninggalkan kerajaan dan meninggalkan kehidupan duniawi dan hidup sebagai pertapa. Kemudian Yudhistira menyerahkan tahta kepada Parikesit sebagai cucu Arjuna. Hanya Yudhistira dan anjingnya yang berhasil mencapai puncak gunung Himalaya tadi. Karena apa? Kesucian hatinya. Dewa Indra pun sebagai pemimpin masyarakat Kayangan datang menjemput Yudhistira untuk diajak naik ke surga dengan kereta kencananya. Namun Indra menolak anjing yang dibawa Yudhistira dengan alasan
bahwa hewan tersebut tidak suci dan tidak layak untuk masuk surga. Nah, Yudhistira pun menolak masuk surga loka apabila harus berpisah dengan anjingnya. Nah, karena kesetiaan Yudhistira itu, maka teruji ya kesetiaan Yudhistira, dan sebagai akibatnya apa? Anjingnya pun kembali ke wujud aslinya, yaitu Dewa Dharma. Nah, anak-anak, tadi itu tentang cerita dari Parwa-Parwa. Nah, sekarang di dalam Parwa-Parwa tersebut ya mengandung nilai-nilai yang terkandung di sana ya dalam cerita Mahabharata, yaitu apa ya? Oke ya anak-anak, sekarang mengingat pentingnya penanaman nilai-nilai moral yang memberikan jalan yang terbaik sebagai upaya untuk menerapkan pendidikan karakter dalam kehidupan, maka nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Mahabharata yaitu 1. Penanaman nilai kejujuran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berlaku jujur, tidak berbohong, atau menipu, atau mencuri. Dan yang kedua, jadilah terpercaya dalam perkataan dan perbuatan. Nah, kemudian nilai moral yang kedua, yaitu rasa hormat, menanamkan nilai rasa hormat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, seru bukan ceritanya tadi ya? Kemudian penjelasan nilai-nilai moralnya. Nah, jika kalian mendengarkan cerita itu dengan sungguh-sungguh, pasti kalian bisa menjawab tugas-tugas yang akan Ibu berikan ini. Oke, anak-anak, dengarkan baik-baik ya tugasnya. Tugas yang pertama. 1. Apakah yang kamu ketahui tentang kitab Mahabharata? Dan yang kedua, deskripsikan menurut pemahaman kamu tentang cerita dari masing-masing parwa dalam kitab Mahabharata. Dan yang ketiga, sebutkan nilai-nilai moral yang dapat diteladani dari cerita perjalanan Pandawa ke surga. Dan yang terakhir yaitu keempat, bagaimanakah upaya penerapan nilai-nilai cerita Mahabharata dalam kehidupan? Nah, anak-anak, tugas itu nanti kalian kumpulkan di guru kalian masing-masing ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, dan rajin berdoa agar Sang Hyang Widi senantiasa melindungi kita semua. Semangat terus belajarnya ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita semuanya mengambil sikap panganjali. Ya, kita mulai dengan salam Paramasanti. Om Santi, 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 Om.